buku kami yang berjudul Replik, Duplik, Posita, dan Petitum. Pertama, reaksi yang akan dijelaskan oleh saudari Arifah dan kemudian yang dilanjutkan oleh duplik yang dilanjutkan oleh saudari Siwayuni, yang kemudian Posita yang dilanjutkan oleh saudari Dian Simbolon, dan yang terakhir yaitu Petitum yang akan dilanjutkan saya sendiri. Langsung saja. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Hatifah Sarhab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan replik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang akan diajukan oleh tergugat. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu, replik adalah respon penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat untuk mengajukan replik. Replik penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban tergugat, atau boleh juga penggugat menambah keterangan dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Replik itu berbeda dengan duplik. Duplik itu yaitu jawaban tergugat atas replik yang diajukan tergugat, dan biasanya itu duplik itu diajukan oleh penggugat untuk yang tergugat, dan replik itu tanggapan penggugat yang telah diajukan oleh tergugat. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang duplik. Jadi duplik di sini yaitu jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat tergugat dalam dupliknya. Mungkin membenarkan dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya, dan tidak pula tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukannya oleh penggugat. Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antara penggugat dengan tergugat, atau dapat disimpulkan titik sengketanya antara lain penggugat dengan tergugat, atau tidak tertutup kemungkinan hakimlah yang menutup kemungkinan itu. Dibukanya kembali proses jawab menjawab apabila majelis hakim menilai bahwa replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan oleh tergugat hanya mengulang dalil yang pernah dikemukakan di depan sidang. Dan setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan si penggugat, dan kemudian pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang akan disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Terhadap replik, penggugat tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik. Isi duplik ini juga mengenai dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat. Mengenai duplik diajukan oleh pihak tergugat untuk meneguhkan jawabannya atau meyakinkan jawaban lazimnya berisikan serangkaian penolakan atas gugatan itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Putri Simbolon dari NIM 1910-2039. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan posita. Posita disebut juga dengan fundamentum patendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan.
tuntutan seperti itu, posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim juga disebut pokok perkara. Posita disebut juga dengan fundamentum patendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Fundamentum patendi adalah sebutan lain dari posita dalam sebuah gugatan. Ia merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil-dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Nasution, NIM 1910-2032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang mengenai petitum. Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subsidiar atau pengganti, seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi, walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari. Agar gugatan sah atau terpenuhi dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas, menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Baiklah, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan kami